Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah Bapak Ceceng Salamuddin MAG, serta teman-teman yang senantiasa saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan berupa iman dan Islam. Tak lupa sholawat berangkai salam marilah kita sanjungkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'it-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa turut pada ajarannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi pada kali ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai plagiarisme. Adapun submateri yang akan kami sampaikan yaitu terdiri dari 5 sub. Yang pertama mengenai pengertian plagiarisme, yang kedua mengenai jenis-jenis plagiarisme, yang ketiga mengenai tindakan yang termasuk plagiarisme, yang keempat mengenai teknik penelusuran plagiarisme, dan yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu mengenai cara pencegahan plagiarisme. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Barkah Ayu Tresna. Dengan segala hormat kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian plagiarisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata plagiarisme adalah penciplakan yang melanggar hak cipta. Sedangkan menurut etimologi pada abad pertama, Marcus Valerius Martialis, seorang penyair dari Roma, membuat istilah dalam bahasa Latin, yaitu plagiarius yang berarti mencuri karya orang lain. Plagiari yang merupakan kata turunan dari plagiarius dikenalkan di Inggris oleh penulis naskah yang bernama Ben Jonson pada tahun 1601. Oxford English Dictionary mendefinisikan plagiaris sebagai the act or practice of taking someone else work or ideas and passing them off as one's own, yaitu tindakan atau praktik mengambil karya atau ide orang lain dan menjadikannya seolah miliknya sendiri. Kamus ini juga menerangkan asal kata plagiaris adalah dari bahasa Latin, yaitu plagiarius yang berarti penculik, atau plagium yang berarti sebuah penculikan, dan dari bahasa Yunani yaitu plagian. Menurut asal-usul kata ini, plagiaris dapat diartikan sebagai sebuah tindakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis plagiarisme. Plagiarisme dapat dikategorikan menjadi 5 jenis utama berdasarkan pola penyajiannya. Jenis ke-1, plagiarisme verbatim, yaitu di mana seseorang mengambil karya orang lain secara persis tanpa perubahan, seolah-olah itu adalah karyanya sendiri. Yang kedua, plagiarisme kain perca atau patchwork, yang melibatkan penggabungan potongan-potongan karya dari berbagai sumber atau menyebutkan rujukan sehingga tampak sebagai karya orisinal. Yang ketiga, plagiarisme parafrasa, yang dilakukan dengan mengubah kalimat dari karya asli menjadi kalimat baru tanpa mencantumkan sumbernya, seringkali termasuk penerjemahan tanpa rujukan. Yang keempat, plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, di mana penulis memformulasikan ulang kalimat-kalimat tetapi tetap mempertahankan beberapa kata atau frasa dari sumber aslinya tanpa menyebutkan rujukan. Yang terakhir, plagiarisme struktur gagasan, yang paling sulit dilacak terjadi ketika seseorang meniru struktur atau ide utama dari karya lain dan menyajikannya kembali dengan kata-kata berbeda. Meskipun tidak menggunakan kata-kata atau frasa asli, struktur gagasan yang sama membuatnya tetap menjadi bentuk plagiarisme. Terima kasih kepada Saudari Barkah Ayu Tresna yang telah memaparkan materi yang pertama sekaligus yang kedua, yaitu mengenai pengertian plagiarisme dan jenis-jenis plagiarisme. Dilanjut kepada pemateri kedua, yaitu saya sendiri yang akan memaparkan mengenai tindakan yang termasuk plagiarisme.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakan yang termasuk plagiarisme. Adapun tindakan yang termasuk plagiarisme diantaranya yang pertama yaitu mengutip tanpa identitas sumber. Plagiarisme adalah mengutip kata, kalimat, data, atau informasi dari sumber lain tanpa memberitahukan identitas sumbernya. Ini terjadi ketika pengutipan tidak disertai dengan referensi yang menunjukkan sumber aslinya. Kemudian yang kedua yaitu ada menggunakan ide tanpa identitas sumber. Plagiarisme adalah menggunakan ide, teori, atau pendapat dari sumber tanpa memberitahukan identitas sumbernya. Ini terjadi saat seseorang merangkai konsep atau ide orang lain sebagai bagian dari karya mereka tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Yang ketiga ada parafrase tanpa sumber. Plagiarisme adalah melakukan parafrase atau mengubah kalimat, pendapat, atau gagasan orang lain tanpa memberitahukan sumbernya. Ini adalah tindakan mengambil kandungan asli orang lain, mengubahnya sedikit, dan mengklaimnya sebagai karya sendiri. Adapun yang keempat yaitu mengakui karya orang lain sebagai milik sendiri. Plagiarisme adalah mengklaim karya ilmiah yang dibuat atau dipublikasikan oleh orang lain sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa memberitahukan sumbernya. Ini mencakup mengakui hasil kerja orang lain sebagai milik sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, dilanjut saja pada pemaparan materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Teh Aida. Kepada Teh Aida dengan segala hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penelusuran plagiarisme. 1. Pendekatan manual. A. Melakukan pemeriksaan manual dengan membandingkan dokumen yang dicurigai dengan sumber asli. Ini bisa melibatkan pencarian kata kunci di mesin pencarian untuk menemukan dokumen serupa. B. Memeriksa gaya penulisan dan struktur kalimat untuk mendeteksi inkonsistensi dalam penulisan. Kedua, penggunaan algoritma. Penggunaan algoritma dibagi menjadi dua. A. Algoritma Rabinkart. Metode ini menggunakan rolling hash untuk mencari pola dalam teks dan efektif untuk mendeteksi plagiarisme multipola. Ini lebih efisien dibanding metode brute force. B. Algoritma lainnya. Beberapa algoritma lain seperti Boyer-Moore juga digunakan meskipun memiliki kelemahan dalam pencarian pola lebih kompleks. Ketiga, software deteksi plagiarisme. Berbagai perangkat lunak tersedia untuk mendeteksi plagiarisme secara otomatis dengan membandingkan teks terhadap database besar dokumen yang ada di internet dan jurnal akademik. B. Contoh perangkat lunak ini termasuk Turnitin dan Grammarly yang dapat memberikan laporan tentang persentase plagiarisme dan sumber-sumber terdeteksi. Terima kasih kepada saudari Teh Aida yang telah memaparkan materi mengenai teknik penelusuran plagiarisme. Dilanjutkan pada pemateri yang terakhir yaitu saudara Irfan Fahmi Mubarok. Dengan segala hormat kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang cara pencegahan plagiarisme. Cara pencegahan plagiarisme terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum: 1. Hargai karya orang lain. 2. Melakukan prapasa, bantuan piranti lunak, dan bertanya untuk mendapatkan pengarahan. 3. Setiap tulisan dalam bentuk kalimat atau paragraf yang dikutip harus selalu ditulis sumber informasi dan nama penulisnya apabila mencari bahan untuk menyusun karya ilmiah. 4. Rujukan. Sering dilakukan dengan menempatkan bagian-bagian yang dirujuk, diantaranya tanda kutip atau ditulis miring. Pencegahan khusus yang dapat dilakukan di FKM UI meliputi peningkatan integritas akademik
seluruh sivitas akademik, diantaranya 1. Pemaparan pengetahuan dan sosialisasi pelaturan plagiarisme. 2. Ketersediaan pedoman praktis pencegahan dan penanggulangan plagiat. 3. Peningkatan peran tim kaji etik. Integritas akademik merupakan dasar kehidupan kampus yang berlandasan pada nilai, martabat, saling menghormati, dan kejujuran. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Irfan Fahmi Mubarok yang telah menyampaikan materi mengenai cara pencegahan plagiarisme. Baik teman-teman, mungkin cukup itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.